Halo, selamat sore Pak Didi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kirana. Halo, selamat sore Pak Didi. Apa kabar? Alhamdulillah, ini baik-baik saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, gitu, ya. Padat sekali nampaknya agenda untuk hari ini. Setiap hari begitu. Setiap hari padat sekali. Sampai akhirnya hari ini kita berbincang harus via telepon ya, Pak? Iya. Iya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kedekatan antara kita bersama dengan Sobat Mardika dan masyarakat yang sedang menyimak kami ya, Pak ya. Iya, Oke. betul Mbak Kirana ya. Monggo Pak Didi, langsung saja bagaimana laporan harian perkembangan COVID-19 di Kota Blitar per tanggal 16 Juni 2020. Monggo Pak Didi. Iya, oke. Selamat sore pendengar Mardika berbahagia. Saya mewakili juru bicara gugus tugas COVID-19 Kota Blitar akan menyampaikan perkembangan jumlah kasus Corona COVID-19 hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 hingga pukul 2 siang tadi. Jumlah kumulatif orang dalam risiko atau DR 83/28. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG 118 orang. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala masih proses pemantauan 12 orang. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala yang selesai dipantau 14 hari 106 orang. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP 211 orang bertambah 1. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan yang selesai dipantau 14 hari 205 orang bertambah 1. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan masih proses pemantauan 4 orang. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan yang meninggal 2 orang. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP 7 orang. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan yang selesai atau sembuh 5 orang. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan yang masih proses pengawasan 1 orang. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan meninggal 1 orang. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi 5 orang. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi proses perawatan 2 orang. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi yang sembuh 3 orang. Berikut kami juga sampaikan perkembangan jumlah penghuni rumah karantina kesehatan. Jumlah pekerja migran Indonesia yang masuk hari ini kosong. Jumlah kumulatif pekerja migran Indonesia 13 orang. Jumlah pemudik atau pendatang yang masuk hari ini kosong. Jumlah kumulatif pemudik atau pendatang 104 orang. Jumlah kumulatif penghuni yang dipulangkan 18 orang. Jumlah kumulatif penghuni yang selesai karantina 80 orang. Hingga total kumulatif yang penghuni rumah karantina kesehatan 19 orang. Berikut kami jelaskan perkembangan kasus COVID-19 yang saat ini adalah kasus konfirmasi 2 orang ya, sama-sama keluarga kelompok suami istri yang sudah masuk saat ini dalam proses perawatan di rumah sakit rujukan COVID. Iya. Terus kasus PDP 1 orang yang saat ini masih yang bersangkutan kelurahan Gedok masih menunggu hasil swabnya belum keluar. Ya. Kasus ODP ada 4 orang, 1 tambahan baru ya. Hari ini masuk seorang laki-laki berumur 95 tahun di Kelurahan Sentul ya. Yang bersangkutan kedatangan keluarga dari Malang ya. Dan yang bersangkutan berobat di rumah sakit swasta tadi dengan keluhan batuk dan pilek ya. Nah, saat dilakukan rapid test atau RDT hasilnya reaktif. Saat ini melakukan isolasi mandiri di rumah dan besok direncanakan pengambilan swab spesimen ya. Oke. Terus yang OTG masih ada 1 yang hasilnya belum keluar ya. Dari sekian kasus OTG yang ada yang masih menunggu. Jadi itu yang Mbak Kirani bisa kami sampaikan pada sore hari ini ya. Iya, siap 2 kasus konfirmasi. Bagaimana kondisi sampai saat ini? Informasi yang kami terima seperti apa Pak Didi? Ya, saat ini masih dirawat di rumah sakit rujukan. Jadi artinya dalam kondisi stabil ya Pak ya? Ya, begitu mungkin ya. Dan masih perawatan ya. Oke. Ya, Pak Didi, adakah perhatian khusus kita Pak terhadap PDP dan ODP sehingga potensi untuk meningkat kasusnya ini sedikit atau kecil? Karena kita lihat untuk ODP
beberapa hari yang lalu ada yang meningkat statusnya menjadi PDP, begitupun PDP menjadi kasus konfirmasi seperti itu. Langkah kita untuk antisipasi Pak, supaya tidak ada kenaikan status seperti itu. Ya, saat ini kan perkembangan dengan transportasi mudah, semuanya bergerak dengan begitu bebas, ya. Nah, ini kan tadi kan intinya bahwa pengawasan dalam arti tanda kutip tentunya bersangkutan sendiri, keluarga, ya. Misal ada datang dari daerah mana, kedatangan tadi ada beberapa kan juga gitu kasus kedatangan tamu, ya, atau kedatangan keluarga dari daerah mana yang sakit seperti itu. Nah, ini kan juga harus betul-betul dalam arti tanda kutip bahwa yang bersangkutan ini betul-betul sehat juga, gitu. Itu ya. Ya, kita kan nggak bisa memantau satu-satu penduduk. Benar. Ya, toh. Nah, tentunya dengan seperti itu kerjasama di dalam arti tanda kutip bahwa kalau di sini ada surat edaran dari gugus tugas ya, nomor 7 tahun 2020, di bepergian apapun dari daerah mana, ya, tanda kutip bahwa itu ada persyaratan-persyaratan khusus yang harus ada dilakukan, ya. Misalnya ada rapid test positif, rapid test negatif, dan semua berjalan dengan dibuka seperti itu, otomatis juga diharapkan juga menyertakan begitu. Jadi ada keluarga yang datang ke sini akan rapid test, artinya sadar diri, begitu. Sadar diri. Ya, kita kan nggak bisa mengatakan semuanya harus ini. Yang sadar diri bahwa ada keluarga yang datang rapid test dulu. Nah, baru nanti begitu. Ya, ini yang langkah-langkah yang mungkin diharapkan kita bekerjasama. Ya, tidak hanya pemerintah saja, tetapi masyarakat yang ada mungkin kedatangan siapapun, apabila berkunjung, ya, itu karena kita sudah tidak bisa mengontrol di dalam arti lalu lintas yang begitu lancar atau mobilitas yang tinggi kan begitu, Mbak Kiran. Iya. Artinya pengawasan kita terhadap masyarakat luar daerah yang masuk di Kota Blitar tetap ketat ya Pak, meskipun sekarang kita yang namanya new normal kan juga sedang kita persiapkan seperti itu. Iya, ya harapan kita seperti itu Mbak, tapi kita tidak bisa yang tadi kami sampaikan bahwa dengan begitu luasnya kita nggak mungkin nggak mengawasi semuanya dengan betul itu, ya toh. Nah, ini justru ini yang kita harapkan satu sama lain mengerti apa istilahnya pengertian ya sama lain seperti itu, gitu ya. Kita belajar dari kasus-kasus ya, dari kasus yang lain. Setelah ditelusuri ada kedatangan dari daerah lain, keluarga dari daerah lain, nah pulang yang ditinggalin sakit, nah seperti itu. Nah sebenarnya hal-hal semacam itu yang perlu kita pemahaman kepada masyarakat. Seperti itu. Kalau kooperatif sih nggak ada masalah ya kooperatif, tapi kalau nggak bisa kooperatif kan sulit sekali. Ya, ketika ada anggota keluarga yang pulang dari luar daerah Pak, kemudian memutuskan untuk karantina mandiri di rumah, bagaimana baiknya begitu sikap yang diambil terhadap anggota keluarga di dalam rumah itu sendiri? Apakah juga harus physical distancing atau seperti apa Pak? Ya selama ini masih terus, tidak bisa kita walaupun new normal tetap protokol kesehatan harus dilakukan. Meskipun di dalam rumah satu keluarga ya Pak ya? Iya betul, artinya begini, sepanjang di lingkungan menerima, itu ya, dan itu pun sanggup melakukan protokol kesehatan dilakukan, itu nggak masalah, ya. Itu yang jadi masalahnya. Jadi pengontrolan semua itu dari masing-masing yang ada. Ya. Tidak hanya dari pemerintah saja, masyarakat pun juga harus bergerak aktif ya Pak ya? Iya betul, karena ini sudah istilahnya bukan tanggung jawab pemerintah semata, tetapi tanggung jawab semuanya. Tanggung jawab bersama. Untuk membantu ya, salah satunya tadi melaporkan diri. Kita sudah membantu mereka melaporkan diri. Ya, begitu Mbak. Kesadaran harus terus ditingkatkan berarti Pak ya dari masyarakat. Betul. Ya, betul. Siap. Terima kasih Pak Didik. Mungkin ada kembali yang ingin ditambahkan untuk Sobat Mardika sore hari ini? Ya, sama kita tadi sampaikan, kita bincang-bincang lebih panjang lagi bahwa penerapan dengan seperti itu secara kita persiapkan untuk new normal life-nya sejauh mana kita mempersiapkan diri menghadapi begitu mobilitas yang tinggi ya. Nah ini harus sangat hati-hati walaupun protokol kesehatan, tetapi kita juga betul secara disiplin juga melakukan, tidak hanya mengatakan jaga jarak dan itu, tetapi
penerapan secara pasti yang disiplinnya itu yang penting, masker semuanya ya. Oke. Gitu ya. Siap. Terima kasih Pak Didi informasinya hari ini. Kami setiap hari selalu diingatkan untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih, sehat selalu Pak Didi. Salam untuk keluarga yang ada di Dindingkes. Iya. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.